Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, dan yang terpenting, selalu diberikan ketenangan hati. Amin. Pernah nggak sih, kalian merasa hidup ini sudah sibuk banget, sudah capek bekerja, mengejar ini dan itu, tapi tiba-tiba, di tengah malam, datang rasa kosong yang nggak bisa dijelaskan? Seolah ada sesuatu yang hilang, padahal dari luar kelihatannya semuanya baik-baik saja. Atau mungkin, ada yang lagi diuji nih, mungkin sedang mengalami kehilangan, bisnisnya lagi seret, atau hati lagi gelisah karena sesuatu yang nggak tahu kenapa. Nah, di momen-momen seperti itu, pernah nggak kalian bertanya, sebenarnya aku ini kurang apa sih? Apa yang aku cari? Mungkin ini tanda bahwa ada satu sisi dalam hidup kita yang kita abaikan, sisi yang nggak kelihatan tapi punya peran besar, ketenangan jiwa. Teman-teman yang saya hormati, di pertemuan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang dekat, tapi seringkali kita lupa. Nggak ada spoiler ya, kita akan bahas pelan-pelan sambil sama-sama refleksi diri. Siapa tahu, setelah ini, hati kalian jadi lebih adem dan hidup kalian terasa lebih seimbang. Oh iya, biar suasana lebih santai, silakan sediakan kopi, teh, atau mungkin cemilan favorit kalian. Duduk santai, relas, jangan tegang, karena di sini kita nggak cuma belajar, tapi juga ngobrol-ngobrol bareng tentang hal-hal yang sering kita alami tapi jarang kita sadari. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kali ini satu persatu. Yuk, kita simak dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. Bismillah. Di zaman sekarang, kehidupan berjalan begitu cepat. Semua berlomba untuk sukses, baik dalam pekerjaan, pendidikan, bisnis, atau sekadar mencari validasi di media sosial. Kita belajar banyak tentang bagaimana mencapai tujuan, bagaimana sukses secara finansial, bagaimana menciptakan pencapaian yang membanggakan di mata orang lain. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu semua, kita sering lupa satu hal yang sangat penting, ketenangan jiwa. Seringkali, kita mendefinisikan kebahagiaan dari pencapaian duniawi. Seberapa banyak uang di rekening, seberapa tinggi jabatan di pekerjaan, atau seberapa sempurna citra yang kita tampilkan ke publik. Namun, ketika malam datang, ketika semua hiruk-pikuk itu berhenti, hati ini terasa hampa. Kita bertanya pada diri sendiri, kenapa ya, aku merasa ada yang kurang? Itulah saatnya kita sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal dunia. Jiwa kita butuh bahan bakar yang tidak kasat mata, tetapi nyata keberadaannya itulah yang kita sebut sebagai ilmu langit. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ilmu langit. Apa itu, mengapa kita membutuhkannya, dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar hati kita lebih tenang, damai, dan seimbang. Jangan kemana-mana ya, simak sampai akhir, karena saya akan ajak kalian berdiskusi dan menemukan solusi bersama. Apa itu ilmu langit? Sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu ilmu langit. Istilah ini bukan berarti ilmu yang benar-benar jatuh dari langit. Ilmu langit adalah pengetahuan dan pemahaman yang datang dari Sang Pencipta, yang bersifat spiritual dan tidak terikat oleh hal-hal duniawi. Ciri-ciri ilmu langit adalah sebagai berikut. 1. Ilmu yang menuntun manusia mendekatkan diri kepada Tuhan. 2. Ilmu yang mengajarkan hakikat hidup, untuk apa kita diciptakan dan kemana kita akan kembali. 3. Ilmu yang memberi ketenangan jiwa dan keseimbangan batin. Dalam bahasa agama, ilmu langit ini mencakup pemahaman tentang ibadah, akhlak, doa, zikir, dan refleksi terhadap kehidupan. Tapi jangan salah, ilmu langit ini tidak terbatas hanya pada ritual ibadah semata. Ini tentang bagaimana kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, sedangkan yang kekal adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Coba deh teman-teman bayangkan, saat kita sibuk mengejar dunia, lalu lupa pada sisi spiritual, apa yang kita rasakan? Capek, kan? Capek fisik, capek pikiran, bahkan capek hati. Ada sesuatu yang kosong, dan itu tidak bisa diisi hanya dengan harta atau kesuksesan. Inilah yang membedakan ilmu langit dengan ilmu dunia. Jika ilmu dunia membuat kita kaya materi, ilmu langit membuat kita kaya hati. Kenapa ilmu langit begitu penting? 1. Ketenangan batin tidak bisa dibeli. Pernahkah kalian melihat seseorang yang terlihat begitu sukses, tetapi kehidupannya penuh dengan kecemasan dan depresi? Ya, ini terjadi karena ketenangan batin tidak bisa dibeli. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, jika hati kita kosong, kita akan tetap merasa gelisah. Ilmu langit mengajarkan untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, untuk sabar menghadapi ujian hidup, untuk menerima takdir dengan ikhlas dan tawakal.
2. Panduan dalam menjalani hidup. Ilmu langit ini ibarat kompas dalam perjalanan hidup. Tanpa ilmu ini, kita seperti orang yang berjalan di kegelapan, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Ilmu langit memberi kita pedoman yang jelas tentang apa yang penting dalam hidup ini. Bukan hanya mengejar materi, tetapi juga mengejar kebaikan, ketenangan, dan kedekatan dengan Tuhan. 3. Menghindarkan dari kehampaan dan kekosongan jiwa. Banyak orang yang sudah memiliki segalanya, tetapi tetap merasa tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka kehilangan koneksi dengan Penciptanya. Jiwa manusia itu fitrahnya selalu mencari Tuhan. Kalau kebutuhan itu diabaikan, kita akan selalu merasa ada yang kurang. 4. Memberikan keseimbangan hidup. Hidup ini bukan hanya soal fisik dan materi, tetapi juga soal spiritual. Kita tidak bisa hanya fokus pada satu sisi saja. Bayangkan jika kita sibuk bekerja setiap hari, tetapi tidak pernah beribadah atau merenung. Hasilnya, tubuh mungkin sehat, tetapi hati kita sakit. Kita menjadi orang yang mudah marah, stres, dan kehilangan makna hidup. Bagaimana cara menerapkan ilmu langit dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang kita masuk ke bagian penting. Gimana sih cara menerapkan ilmu langit agar hidup lebih tenang? Saya akan berikan beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. 1. Sisihkan waktu untuk beribadah. Tidak peduli seberapa sibuknya kita, selalu luangkan waktu untuk beribadah. Doa dan zikir adalah cara kita mengisi hati dengan ketenangan. Jika fisik butuh makan untuk bertahan hidup, maka hati kita butuh makanan spiritual agar tetap sehat. 2. Lakukan refleksi dan muhasabah. Coba tanyakan pada diri kita sendiri setiap malam, apa yang sudah aku lakukan hari ini? Sudahkah aku bersyukur? Sudahkah aku berbuat baik pada orang lain? Dengan merenung, kita bisa memperbaiki diri dan menyadari hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan. 3. Bersyukur atas hal kecil. Ilmu langit mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, bahkan untuk hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Udara yang kita hirup, kesehatan, keluarga, bahkan kesempatan untuk bangun pagi adalah anugerah yang luar biasa. Dengan bersyukur, hati kita akan jauh lebih tenang. 4. Lepaskan rasa iri dan dengki. Kadang kita gelisah bukan karena kekurangan, tetapi karena membandingkan diri kita dengan orang lain. Ilmu langit mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang kita punya, bukan pada apa yang orang lain miliki. 5. Bantu orang lain dengan tulus. Kebaikan itu menular, dan ilmu langit mengajarkan kita untuk saling membantu. Ketika kita berbuat baik pada orang lain, hati kita juga akan merasa bahagia dan tenang. 6. Hargai proses, ikhlas pada hasil. Dunia ini penuh ketidakpastian. Kita bisa berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya tetap bergantung pada Tuhan. Ilmu langit mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan lapang dada dan percaya bahwa semua sudah diatur dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, sampai di sini, saya ingin ajak kalian berdiskusi. Setiap orang pasti punya pengalaman spiritual masing-masing. Ada yang menemukan ketenangan saat berdoa, ada yang merasa damai ketika duduk sendiri sambil menikmati alam, ada juga yang merasa hati lega setelah berbuat baik pada orang lain. Coba tulis di kolom komentar. 1. Apa sih yang membuat kalian merasa tenang? 2. Apa ilmu langit versi kalian? Apakah itu doa, refleksi, atau hal lainnya? 3. Bagaimana cara kalian menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu langit? Siapa tahu, jawaban kalian bisa jadi inspirasi buat yang lain. Karena, teman-teman, kita semua ini belajar. Kadang kita butuh diingatkan, kadang kita juga jadi pengingat bagi orang lain. Mengapa kita tidak boleh melupakan ilmu langit? Kembali lagi ke inti pembahasan. Ilmu langit ini bukan hanya tentang agama atau ritual ibadah. Ini tentang bagaimana kita memahami hidup dengan cara yang lebih dalam. Tanpa ilmu langit, kita akan selalu merasa gelisah dan kehilangan arah. Analoginya begini. Bayangkan kita naik kapal di tengah lautan. Ilmu dunia itu seperti mesin kapal, yang membantu kita bergerak maju. Tapi ilmu langit adalah kompas yang menunjukkan arah. Kalau kita hanya fokus pada mesinnya, tapi tidak tahu kemana harus pergi, kita hanya akan berputar-putar tanpa tujuan. Hidup kita akan terasa sia-sia. Makanya, teman-teman, jangan lupakan ilmu langit. Seimbangkan antara usaha di dunia dengan doa dan kepasrahan pada Tuhan. Karena pada akhirnya, ketenangan itu datang dari hati yang dekat dengan Sang Pencipta. Realitas kehidupan modern, kehampaan di tengah hiruk-pikuk. Di tengah kehidupan yang semakin modern,
Kita seringkali dikejar berbagai tuntutan, sibuk mengejar karir, memperbaiki kondisi finansial, membangun citra di media sosial, atau berusaha memenuhi standar kebahagiaan versi orang lain. Kita terlalu fokus pada ilmu dunia. Bagaimana caranya sukses, bagaimana mendapatkan uang lebih banyak, bagaimana mencapai semua keinginan materi. Namun, tanpa kita sadari, di balik kesibukan itu semua, ada kekosongan yang pelan-pelan menggerogoti jiwa. Ketika malam datang, semua aktivitas berhenti. Di saat kita berbaring sendirian, kita seringkali bertanya, kenapa ya hidupku terasa kosong? Apa yang sebenarnya aku cari? Pertanyaan ini muncul karena satu hal yang kita lupakan, ilmu langit. Ilmu langit adalah ilmu yang datang dari sisi spiritual. Ilmu yang memberi pemahaman tentang hakikat hidup, koneksi kita dengan Sang Pencipta, dan tujuan sejati keberadaan kita di dunia ini. Jika ilmu dunia membantu kita mencapai kesuksesan materi, ilmu langit memberikan keseimbangan jiwa yang membuat kita merasa lebih tenang dan damai. Tanpa ilmu langit, kesuksesan duniawi pun terasa hampa. Mengapa ilmu langit begitu penting? 1. Jiwa manusia selalu mencari ketenangan. Dalam setiap diri manusia, ada kerinduan mendalam untuk menemukan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Sayangnya, kita sering mencari ketenangan itu di tempat yang salah. Kita berpikir bahwa semakin banyak harta yang dimiliki, semakin tinggi jabatan, atau semakin terkenal di mata dunia, maka kita akan merasa bahagia. Padahal, fakta membuktikan sebaliknya. Banyak orang yang secara materi sudah memiliki segalanya, tetapi hati mereka tetap gelisah. Mengapa? Karena kebutuhan spiritual mereka belum terpenuhi. Jiwa manusia selalu mencari Tuhan, dan hanya dengan mendekat pada Sang Pencipta, hati akan merasa damai. Inilah yang diajarkan oleh ilmu langit, bahwa ketenangan sejati hanya bisa diperoleh dengan pemahaman dan kesadaran spiritual. 2. Menuntun hidup ke arah yang benar. Jika ilmu dunia ibarat kendaraan yang mengantarkan kita maju, maka ilmu langit adalah kompas yang menunjukkan arah tujuan hidup. Tanpa kompas, kita mungkin bergerak, tetapi tidak tahu kemana kita harus pergi. Hasilnya, kita hanya berputar-putar dalam kebingungan. Hidup terasa tidak berarti meskipun kita sibuk setiap hari. Ilmu langit membantu kita memahami hakikat hidup. Bahwa kita diciptakan bukan hanya untuk mengejar dunia, tetapi juga untuk mempersiapkan diri kembali kepadanya. Dengan memahami hal ini, kita akan lebih bijak dalam menjalani hidup, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih bersyukur atas segala nikmat yang kita miliki. 3. Menghindari stres dan tekanan hidup. Tanpa ilmu langit, kita akan mudah merasa stres dan putus asa ketika menghadapi masalah. Ketika bisnis gagal, kita menyalahkan diri sendiri. Ketika kehilangan sesuatu, kita merasa hidup ini tidak adil. Padahal, ilmu langit mengajarkan kita tentang keikhlasan dan tawakal, bahwa setiap kejadian dalam hidup ini sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa dan pasti ada hikmah di baliknya. Dengan ilmu langit, kita akan lebih tenang dalam menghadapi hidup. Kita tetap berusaha sebaik mungkin, tetapi pada akhirnya kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Dengan sikap ini, beban hidup terasa lebih ringan dan hati lebih damai. Cara menerapkan ilmu langit dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami betapa pentingnya ilmu langit, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. 1. Menyediakan waktu untuk beribadah. Tidak peduli seberapa sibuknya kita, selalu luangkan waktu untuk beribadah. Salat, doa, meditasi, atau bentuk ibadah lainnya adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ibadah tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi hidup. 2. Bersyukur setiap hari. Latih diri untuk selalu bersyukur, sekecil apapun nikmat yang kita terima. Mulai dari hal-hal sederhana seperti kesehatan, keluarga, udara yang kita hirup, hingga momen-momen kecil yang membuat kita bahagia. Dengan bersyukur, kita akan lebih fokus pada apa yang kita punya, bukan pada apa yang belum kita miliki. 3. Refleksi dan muhasabah. Sediakan waktu setiap hari, meskipun hanya 10 menit, untuk merenung. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah aku lakukan hari ini? Sudahkah aku bersyukur dan berbuat baik? Apa yang bisa aku perbaiki untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Refleksi ini akan membantu kita menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan lebih peka terhadap hal-hal yang sebenarnya penting dalam hidup. 4. Berbuat baik pada orang lain. Ilmu langit mengajarkan kita untuk peduli pada sesama. Cobalah untuk membantu orang lain,
Meskipun itu hanya hal kecil seperti memberi senyum, membantu teman yang kesulitan, atau berbagi rezeki dengan tulus. Ketika kita berbuat baik, hati kita akan merasa lebih bahagia dan damai. 5. Kurangi perbandingan dengan orang lain. Salah satu sumber kegelisahan adalah kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain. Media sosial seringkali membuat kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Fokuslah pada diri sendiri dan perjalanan hidup kita. Dengan begitu, kita akan lebih tenang dan bersyukur. 6. Percaya pada takdir dan tawakal. Lakukan yang terbaik, tetapi serahkan hasilnya kepada Tuhan. Ilmu langit mengajarkan bahwa setiap kejadian dalam hidup ini sudah diatur dengan sempurna. Jika kita gagal, itu bukan akhir dari segalanya. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Dengan sikap tawakal ini, hati kita akan jauh lebih tenang. Ilmu langit dan ilmu dunia, keseimbangan yang harus dijaga. Bukan berarti kita tidak boleh mengejar ilmu dunia. Justru, ilmu dunia itu penting untuk membuat hidup kita lebih baik. Namun, jangan sampai kita hanya fokus pada ilmu dunia dan melupakan ilmu langit. Hidup ini soal keseimbangan. Jika kita sibuk mencari harta tetapi lupa mencari kedamaian batin, maka harta itu pun tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Bayangkan sebuah pohon. Ilmu dunia adalah daun, bunga, dan buah yang membuat pohon itu terlihat indah dan subur. Tapi apa yang akan terjadi jika akarnya lemah? Pohon itu akan tumbang. Akar itulah yang melambangkan ilmu langit, fondasi yang membuat hidup kita tetap kokoh meskipun badai menerpa. Sekarang, saya ingin ajak teman-teman untuk berpikir dan berbagi. Apa yang biasanya membuat kalian merasa tenang? Bagaimana cara kalian menyeimbangkan ilmu dunia dan ilmu langit? Pernahkah kalian mengalami momen di mana ilmu langit membantu kalian keluar dari kegelisahan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Karena, teman-teman, kita semua sama-sama belajar. Kadang kita butuh diingatkan, kadang kita pun bisa menjadi pengingat bagi orang lain. Pada akhirnya, kebahagiaan dan ketenangan hidup tidak datang dari seberapa banyak yang kita punya, tetapi dari seberapa dekat kita dengan Sang Pencipta. Dunia ini hanya sementara, dan ilmu langit membantu kita memahami apa yang sebenarnya penting. Jangan pernah lupakan ilmu langit. Seimbangkan usaha dunia dengan usaha spiritual. Karena hanya dengan keseimbangan itulah kita bisa merasakan ketenangan jiwa yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Yuk, mulai sekarang sama-sama kita refleksi diri dan mendekatkan hati pada Tuhan. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih tenang, bahagia, dan penuh makna dalam hidup ini. Jangan pernah lupa, ilmu dunia bikin kita sukses, tapi ilmu langit bikin kita tenang. Pembahasan ini mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu langit sebagai penyeimbang dalam kehidupan yang serba sibuk. Di tengah tuntutan duniawi yang sering membuat kita lelah dan kosong, ilmu langit hadir sebagai solusi untuk memberikan ketenangan jiwa. Ilmu ini tidak hanya mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga membantu memahami hakikat hidup, bersyukur, ikhlas, dan lebih sabar dalam menghadapi ujian. Dengan menyeimbangkan ilmu dunia dan ilmu langit, kita bisa merasakan kebahagiaan yang sejati, bukan sekadar sukses materi, tetapi juga damai di dalam hati. Pesan-pesan. 1. Jangan abaikan sisi spiritual. Berikan ruang bagi jiwa untuk bernafas, dengan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. 2. Syukuri hal-hal kecil. Kebahagiaan seringkali datang dari kesadaran kita untuk melihat nikmat sederhana yang diberikan Tuhan. 3. Jangan lupa refleksi. Luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi diri agar hidup kita lebih bermakna dan seimbang. 4. Berbuat baik pada sesama. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali menenangkan hati kita. 5. Percayalah pada rencana Tuhan. Lakukan usaha terbaik, namun selalu serahkan hasilnya kepadanya dengan ikhlas dan tawakal. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini tentang pentingnya ilmu langit dalam mencari ketenangan jiwa. Semoga ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa hidup ini bukan hanya soal dunia, tapi juga soal spiritual dan kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kalian punya pengalaman atau pemikiran tentang hal ini, tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa seimbangkan dunia dan akhirat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan salam damai untuk kita semua.